Ketika kita berbicara efektor, bagaimana mekanisme efektor dari imunitas humoral, nanti kita akan banyak berbicara mengenai fungsi dari sel B, limfosit B, dalam hal ini bagaimana sel B ini mengeluarkan antibodi dan bagaimana peranan dari antibodi. Ini seperti yang kami sudah tekankan sebelumnya dan mungkin dosen yang lain juga sudah menekankan bahwa imunitas humoral itu merupakan bentuk pertahanan tubuh akibat dikeluarkannya antibodi yang disekresikan. Antibodi yang disekresikan ada yang antibodi atau melengket pada sel B, itu yang apa lagi? Imunoglobulin apa yang sebagai membran bond antibody? Imunoglobulin apa, Dek? Imunitas apa? Imunoglobulin. Iya. Oke, saya tidak mendengar apa yang kau bilang. Atau jaringanku lagi yang jelek. Jadi sudah sangat jelas bahwa antibodi yang disekresikan akibat adanya antigen itu nanti akan banyak berperan melawan antigen atau mikroba yang berada di luar dari sel. Jadi humoral lebih ke arah ekstraseluler dan bagaimana dia menghancurkan mikroba secara ekstraseluler dan toksinnya, itulah yang mekanisme imunitas humoral. Di mana antibodi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi, dia mempunyai kemampuan untuk memblok atau untuk menahan mikroba tersebut supaya tidak melengket pada sel. Anggap ini mikroba, tangan saya. Kemudian nanti ini sel. Disinilah fungsi dari antibodi supaya dia memblok, supaya ini antigen tidak melengket pada sel. Kemudian dia juga mengikat atau berikatan untuk toksin yang dihasilkan oleh mikroba. Kan mungkin sudah dipelajari waktu semester BMD sudah ya, Dek? Mekanisme dasar penyakit sudah? Tapi dok, sudah dok. Ya. Disitulah yang ketika ada disebut faktor virulensi. Bisa saja mikroba yang mau masuk itu atau mikroorganisme yang mau masuk bukan bentuknya atau bodinya, bakterinya yang akan menyebabkan orang sakit, tapi toksinnya. Dan disinilah fungsi dari antibodi untuk mengikat toksin tersebut sehingga dia mencegah jangan sampai merusak sel induk. Kemudian ini yang saya kemarin sampaikan, fungsi dari antibodi itu hanya satu, mengeliminate atau menetralisasi mikroba, toksin, sehingga sel yang terinfeksi itu bisa sel yang mau diinfeksi itu tidak terjadi. Jadi tapi di sini ada kerjasama antara limfosit B dan limfosit T dalam proses bagaimana mencegah atau merusak mikroba yang sudah mengalami kolonisasi atau sudah menginfeksi sel-sel induk yang ada di tubuh kita. Ini kayaknya sudah bosan mau melihat slide ini. Jadi yang kita bahas di sini bagaimana proses efektor ini yang khususnya untuk humoral, ini yang akan kita bahas dan fungsinya menginfeksi dan mengeliminasi mikroba-mikroba yang berada di ekstraseluler. Oke,
Mungkin juga kemarin melalui Dr. Ika sudah banyak dijelaskan bagaimana fungsi dari antibodi, di mana antibodi itu menggunakan fraksi AB-nya, fraksi FAB-nya, fraksi antigen binding, untuk mengikat atau memblok efek dari mikroba kah atau toksin yang dihasilkan oleh mikroba. Dan mereka ini maksudnya antibodi menggunakan fraksi konstannya yang daerah bawah itu kan bentuk Y ini, mana itu ya? Sorry. Ini yang disebut yang ini toh yang disebut FAB-nya, fraksi antigen binding, fraksi di mana antigen terikat. Ini yang fraksi konstannya atau faktor C-nya. Faktor C-nya inilah yang berfungsi untuk mengaktifkan mekanisme mekanisme efektor untuk mengeliminasi mikroba dan toksin. Jadi fungsi dari mekanisme efektor dari imunitas humoral di sini ada 4 item, di mana yang utama, fungsi utama adalah bagaimana mikroba tersebut antibodi menetralisasi mikroba dan toksinnya. Inilah fungsi utama. Sedangkan 3 lainnya ini lebih ke arah bagaimana antibodi ini memediasi sebagai mediator atau fasilitator untuk terjadinya proses opsonisasi dan fagositosis, terus untuk mengaktifkan antibody dependent cellular cytotoxic ADCC, dan bagaimana antibody ini mengaktifkan proses komplement, di mana proses komplement itu ada proses lisis, fagositosis, dan bagaimana proses inflamasinya, di mana ada 3 jalur untuk komplement aktivasi. Kita mulai dari fungsi yang utama dan satu-satunya fungsi dari antibodi, di mana antibodi ini mencegah supaya ini sangat jelas di sini bagaimana sel yang sehat diserang oleh mikroba tanpa adanya pertahanan atau bantuan dari antibodi. Di sini dari kartun atau gambar ini sangat jelas bagaimana antibodi ini antibodi, ini reseptor, ini antibodi, bagaimana antibodi ini mengikat antigen supaya dia mencegah tidak terikat di sini, di sel yang mau diinfeksi. Inilah fungsi antibodi. Bisa juga dari dia mencegah supaya mikroba yang sudah ini kan adalah sel yang sudah terinfeksi oleh antigen. Di sini ketika dia berupaya menginfeksi sel yang masih sehat, dia akan berusaha menginfeksi sel yang masih sehat. Oke? Ketika dia keluar, disinilah fungsi dari antibodi supaya dia mencegah, memblok, sehingga dia tidak menginfeksi sel yang masih sehat. Kemudian fungsi yang lainnya adalah sama prosesnya, kan seperti yang saya sampaikan dari tadi, bahwa tidak semua mikroba itu harus bodinya yang harus mengeluarkan. Misalnya orang yang sakit, ada itu yang disebabkan oleh Clostridium botulinum, ada sakit di perutnya, itu toksin yang dihasilkan dari Clostridiumnya yang menyebabkan orang sakit, bukan Clostridiumnya. Jadi disinilah fungsi dari antibodi untuk memblok ikatan dari toksin yang dihasilkan oleh mikroba sehingga tidak menyebabkan gangguan atau efek, sehingga efek dari toksin ini tidak menyebabkan sel menjadi sakit. Fungsi yang
lain adalah, ini kita sudah masuk, bagaimana antibodi berupaya memediasi imunoglobulin G, bagaimana imunoglobulin G memediasi sel-sel fagosit supaya dia bisa menyebabkan kematian atau memakan atau melisiskan mikroba tersebut. Jadi begini mekanisme awalnya. Ada proses namanya opsonisasi mikroba oleh imunoglobulin G. Jadi opsonisasi itu kayak diselimuti atau diselubungi atau bagaimana di cover lah ceritanya. Jadi ada antigen, imunoglobulin G dan khususnya di sini, dia akan melengket ke epitop yang ada di antigen. Kita sudah bicara banyak kemarin tuh mengenai epitop. Ini dia selimuti, ini antigen. Oke? Di mana di sel fagosit ini faktor gamma R1 ini merupakan reseptor yang ada di sel fagosit. Sel fagosit itu misalnya makrofag. Dia kalau ada ikatan antara imunoglobulin G dengan antigen, sekali lagi yang saya sampaikan bahwa antibodi tidak akan bereaksi kalau tidak ada antigen. Tidak ada musuh. Buat apa? Masa sesama teman kita baku lawan? Jadi itu istilah kasarnya. Jadi ada orang mau masuk ke ranah kita, disinilah peranan dari antibodi. Oh, oke. Kita harus borongi, kurung kelilingi dia. Akhirnya dia ditangkap melalui epitopnya. Ketika ada kompleks ini, ikatan antara antibodi dengan antigen, maka reseptor yang ada di permukaan dari sel fagosit ini akan, dalam khususnya reseptornya ini ya, Fc gamma RI, R1 bukan RI, R1 ini akan menangkap, oh itu sana, ada antibodi tawa, nah bawa ke musuh, dia bawa musuh, minta maaf nah, saya campur dialek Makassar. Dia bawa ini musuh. Oke? Dia akan mengenali, akhirnya dia melengket di sini. Akan terjadi ikatan mikroba yang sudah diopsonisasi. Mikroba, maksudnya antibodi sudah mengelilingi dia. Maka dia akan terikat di reseptornya ini. Oke? Ketika baku cocomi dengan kuncinya, baku klopmi itu reseptornya Fc gamma R1 dengan antibodi yang sudah melengket. Ini yang saya bilang dari tadi. Yang ini, faktor konstannya toh. Faktor konstan ini yang akan melengket pada reseptor yang ada di permukaan fagosit. Beda kalau yang ini. Kalau ini kan faktor apa nih? Fraksi antigen binding. Jadi ini fraksi C atau konstan. Ini yang akan mengikat ketika terjadi kompleks ikatan ini, maka reseptor ini, ikatan ini akan mengirimkan sinyal ke dalam. Bilang, siap mini dimusnahkan, siap mini dimakan. Akhirnya terjadilah proses fagositosis. Ketika proses fagositosis dia sudah dimakan, di dalam sinilah dia akhirnya dimatikan. Oke? Pahami sampai sini? Atau mesti saya ulang? Enggak gitu? Puasa kibelah. Kok enggak bicara Joko? Oke? Kemudian, ada namanya antigen dependent cellular cytotoxicity. Oke? Sama lagi, antibodi bekerja pada apa? Misal antibodi bekerja pada apa? Mikroba yang berada di mana? Oh, Rizal. AB dok. Iya. Sel B dok. Iseng. Antibodi bekerja terhadap mikroba di sel B. Iseng. Ada yang bisa jawab Ki? Yang lain? Jawab mau dek. Jami saya tunjuk. Artinya tidak. Capekku sini berbusa-busa mulutku.
Baru kok nggak mendengar. Saidi. Tapi dok, di Iya. sel yang berada di ekstraseluler, Bukan antigen sel yang berada di ekstraseluler, mikroba yang ada di ekstraseluler di luar. Ini sama sebenarnya. Ini hampir ceritanya begini. Anggap ini tidak ada gambar, nah. Anggap gambarnya itu dia ini selnya, antigennya di dalam, dia terinfeksi. Tapi begitulah kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Ketika ada antigen sudah masuk nih di dalam, anggap nih tanganku ini sel. Di sini ada antigen. Hitam di tanganku toh. Itu anggap yang tanganku yang ini antigennya. Inilah kuasa Tuhan atau bagaimana mekanismenya sehingga sel ini akan mengekspresikan di dinding luarnya. Dia akan terbaca oleh antibodi bahwa di dalam ternyata ada antigen. Makanya dia akan mengekspresikan di luar selnya, dia dalam bentuk antigen yang berada di permukaan. Oke? Apa kau hafal-hafal itu, Salwa? Omat kamit kianumu atau baca doa ko? Sudah merah baca doa. Apa kau komat kamit, Salwa? Atau lagi makan ko? Nggak puasa ini. Jangan kau ikuti Rizal, nggak puasa. Salwa, apa kau komat kamit? Atau bercerita ko? Oke. Saya ulang lagi deh. Nah, pertama, seperti Anda ketahui bahwa antibodi tidak akan bekerja kalau dia antigennya berada di dalam sel. Tubuh kita sangat pintar kalau ada antigen masuk ke dalam sel tubuh kita, dia akan mengekspresikan di luar selnya. Jadi antigennya dalam bentuk surface antigen yang titik-titik ini. Toh yang coklat ini. Kemudian antibodi yang Anda sudah ketahui dia hanya bisa bereaksi menyingkirkan atau menangkap antigen atau bisa mendeteksi antigen yang ada di luar sel. Ini kan di luar sel, Ki. Jadi datanglah si imunoglobulin G, si gondrong lah. Anggaplah si gondrong Rizal. Dulu gondrong ini Rizal, sekarang botak. Jelek dan botak semua. Tentaranya ke tahun 2021, hari gini. Nanti saya tanya dokter Asdar, bilang lanjutkan ospek sampai semester 8. Oke, di sini antibodi ini sudah mengenali, oh ada tahu di sana di luar sel. Nah ikat nih, sama deh tadi ceritanya proses opsonisasi. Ini antibodi di code. Di code itu kayak di code apa? Kan itu kayak mantel. Bukan kayak mantel. Artinya kan mantel. Kayak diselimuti. Oke. Jangan beranggapan ini cuma dua ya. Jadi semua antigen ini akan diselimuti oleh antibodi. Makanya disebut antibody coated cell. Antibodi menyelimuti sel yang sudah terinfeksi, dalam hal ini antigennya berada di permukaan. Setelah dia terikat begini, dia akan dikenali oleh reseptor yang ada di natural killer cell. Oke? Karena ketika dia berpasangan ini, Fc gamma R3-nya, di sana tahu si gondrong ada dapat musuh. Toh? Nah selimuti ini musuh. Akhirnya terjadilah kompleks ini. Kembali lagi, ini akan memberikan sinyal, akhirnya dia akan mematikan, natural killer ini akan mematikan antibody coated cell, sel yang sudah sel yang sudah terinfeksi dan dia diselimuti oleh antibody dan akhirnya dia mematikan ini. Oke, begini prosesnya, hampir sama dengan kalau ini
spesial, tipe spesial dari ADCC, tapi ketika kita berbicara antibody dependent cellular cytotoxic, itu artinya kita akan banyak berbicara bagaimana peranan natural killer untuk mematikan antigen. Kalau untuk orang cacingan itu yang berperan di situ adalah eosinofil dengan imunoglobulin E, hampir sama orang kalau alergi. Disinilah peranan dari ini, dia antigennya ini kan cacing, kan? Inilah bagian dari cacing, ini yang disebut epitopnya, ini yang diikat sama imunoglobulin E, dan ikatan antara antibodi dan antigen dalam hal ini cacing, ini akan diikat oleh reseptor yang ada di permukaan eosinofil, dan pada akhirnya dia akan mematikan kecacingan tersebut. Oke? Mengerti mungkin sampai sini? Salwa, selain membacamu komat kamitmu, ada dari FKIK Hall, ada pertanyaan, Dek, dari 3 mekanisme yang saya jelaskan tadi? Ada pertanyaan? Andi Asahra, perbaiki lagi maskernya. Andi Asahra, ada pertanyaan? Tapi tidak ada, Dok. Oh, kalau enggak ada saya yang bertanya itu, Sarah. Mau Joko ditanya. Mana Noval? Noval, mengerti Joko sampai sejauh ini? Atau perlu Kak berbusa-busa lagi? Tapi Dok, ya Dok, tapi Dok. Ya, silahkan dijelaskan Pak Noval. Mengerti nih kita? Oke. Lanjut ke. Oke. Jadi secara general itu. Kemudian kita berpindah ke komplement. Di komplement ini merupakan ada 3 jalur. Ada yang namanya jalur alternatif, ada yang disebut jalur klasik, dan ada jalur lektin. Yang ini sama dengan fungsinya dari tadi, bagaimana antibodi memediasi fagosit dalam proses opsonisasi dan fagositosis, bagaimana antibodi berfungsi sebagai mengaktifkan natural killer dalam proses ADCC, dan yang terakhir bagaimana antibodi mengaktifkan komplement. Di sini ada 3 jalur, bagaimana prosesnya, di mana ketiga jalur ini pada akhirnya ada proses lisis mikroba, ada lisis mikroba, ada proses opsonisasi juga, dan ada yang inflamasi. Di sini saya berharap khususnya yang karena agak susah komunikasi dengan teman-teman yang ada di ruangan yang offline, saya minta yang kelompok 10 itu menjelaskan bagaimana. Kau Noval kemarin kelompok berapa? Tapi Dok, kelompok 11 Dok. Kelompok berapa yang menjelaskan kemarin? 11 Tapi Dok, kelompok 11 sama 14 Dok. Oke. Kelompok 9 juga ada ya? Tapi Dok, untuk kelompok 9 online Dok. Tapi Online toh cocok nih. Online atau offline? Tanya dulu Novel teman. Meskipun satu banget. 9 online Dok. Tapi. Oke. Jadi kelompok 9, tolong Anda diskusikan bagaimana alternatif pathway ini bisa terjadi. Kelompok 10, bagaimana klasik pathway bisa terjadi. Terus yang kelompok 12, bagaimana lectin pathway ini bisa terjadi.
Saya kasih Anda waktu 20 menit untuk diskusi. Untuk yang offline, tolong juga cari literatur, kemudian diskusikan di situ sesama Anda, sesama kelompok, bagaimana proses alternatif, Clasit pathway, dan lectin pathway, supaya nanti sebentar pada saat temanmu presentasi kelompok 9, 10, dan 12, itu kalau ada pertanyaan, kita akan banyak diskusi di situ. Oke, silahkan saya kasih waktu Anda 20 menit, diskusi dulu, nanti Anda presentasi, saya tunggu 20 menit ke depan. Sama ya dok, kasih banyak dok. Ngusir Mak Rizal, terima kasih.